Unggah foto gelas Starbucks tutupi Ka'bah saat umroh, Gita Anjani tuai kritikan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Gita Anjani menuai banyak kritik karena mengunggah foto gelas kopi merek Starbucks berlatar Masjidil Haram Mekah dan menutupi Ka'bah di media sosialnya. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @gitaanjani, ia memberikan keterangan bahwa kopi yang difotonya itu diberikan oleh seseorang saat makan malam. Lagi makan malam, ada yang kasih kopi. Menurut kalian gimana guys? Tulis Gita. Unggahan itu pun lantas menuai berbagai kritikan dari masyarakat. Sebab merek tersebut kini banyak diboikot masyarakat karena perusahaannya dianggap mendukung Israel. Israel berupaya menduduki wilayah Palestina dengan melakukan penyerangan hingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Merespon kritik itu, Gita kemudian mengunggah foto dirinya di kawasan Masjidil Haram dengan latar belakang Ka'bah beberapa hari kemudian. Di bagian keterangan foto, Gita menyinggung banyaknya pihak yang sibuk mempersoalkan penggunaan salah satu produk yang dianggap pro-Israel, termasuk dirinya yang mengunggah foto gelas kopi Starbucks. Ngeboikot satu brand karena ikut-ikutan gak bikin kalian semua jadi paling keren. Coba dong terapin juga ke kehidupan kalian sehari-hari, tulis Gita. Pernyataan Gita di akun Instagram pribadinya itu pun kembali mendapatkan respon negatif. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu dianggap tak menghargai upaya mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak menggunakan produk yang mendukung Israel. Setelah sepekan terakhir menjadi bahan perbincangan, Gita akhirnya mengklarifikasi maksud dari unggahan dan pernyataannya sebelumnya. Dia berdalih hanya berniat mengajak semua pihak berdiskusi soal keberadaan produk merek tersebut yang masih beredar dan diperjualbelikan di Tanah Suci. Gita pun menegaskan bahwa dia tidak membeli kopi tersebut tetapi diberikan pada saat makan malam saat menjalankan umroh. Saya berniat memancing obrolan, kok bisa brand itu masih dijual bebas di sana? Itu salah satu yang saya harapkan. Tapi netizen justru terfokus pada siapa pembawa pesannya, bukan isi pesannya, ujar Gita dalam keterangan resminya. Dalam keterangannya, Gita juga mengaku sangat prihatin dengan genosida dan teror terhadap warga Palestina. Dia juga mengaku pernah menyumbangkan donasi bagi warga Palestina untuk membuktikan dukungannya. Menurut Gita, aksi menggalang dana dan berdonasi untuk warga Palestina itu juga diikuti oleh para kader PAN lainnya. Tapi balik lagi, sepertinya netizen butuh pelampiasan kemarahan, dan postingan saya adalah sasaran terdekat. Perasaan marah ini valid, walau sebenarnya bisa diarahkan pada yang lebih tepat, bukan asal serang, apalagi mengaitkan isu ini dengan politik, kata Gita. Gita lantas mengajak semua pihak untuk lebih bijak berkomentar di media sosial dan tak sembarang menilai seseorang, sembari kembali menegaskan dirinya juga berada di barisan pendukung Palestina. Mari kami bersama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan berbagai cara yang kita bisa, dan semoga perang dan pembantaian ini cepat usai. Saya Gita Anjani, stand with Palestine, pungkasnya. Gita juga menjelaskan dirinya tentu prihatin dengan aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, sehingga sejak bulan November 2023 dirinya sudah berdonasi dengan menyumbangkan jam tangan kesayangannya. Hal tersebut turut diikuti kader PAN dan masyarakat. Sumbangan kami serahkan ke Quantum Ahyar Institute. Sebelumnya juga PAN beberapa kali turut menyumbang ke Palestina, baik melalui donasi kader maupun melalui penjualan tiket Birukan Langit Indonesia Stage yang digelar di beberapa kota, jelas Gita. Ia menyebut kalimat postingan "saya dikasih" dan "bagaimana menurut kalian" semata-mata ditujukan sebagai pemantik obrolan. Kenapa brand tersebut masih diperjualbelikan di Tanah Suci? Saya mengajak kita semua agar lebih bijak dengan narasi yang mudah dibuat di media sosial, bahwa dari satu foto muncul banyak narasi liar lainnya. Pihak tertentu bisa memanfaatkan peluang ini untuk memecah belah kita, jelasnya. Postingan Starbucks tersebut hingga saat ini masih ada di akun Instagram Gita dan sudah mendapat 14.000 likes dan 62.000 komentar. Banyak yang menilai Gita sebagai pejabat publik tidak pantas untuk mengunggah hal itu karena seolah menantang gerakan bela Palestina di Indonesia.
Atas kecaman yang muncul, Gita lalu menyampaikan pandangannya soal unggahan sebelumnya. Pandangan itu disampaikan lengkap dengan foto dirinya di Ma'taf atau area tawaf di Masjidil Haram dengan Ka'bah sebagai latar belakang. Juga ada slide kedua yang menampilkan berbagai produk yang disebut mendukung Israel. Jangan slide kalau kalian baperan dan belum siap buat terima kenyataan. Sibuk huru-hara cuma karena satu brand, padahal masih banyak yang harus diperhatikan kalau emang mau full support. Coba cek di rumah, masih ada nggak barang-barang yang harusnya kalian teriakkan boykot? Boykot juga, padahal dalam Islam sendiri sudah jelas mana yang haram dan halal dikonsumsi. Sadar nggak sih kalau masih banyak barang-barang di sekitar kita itu dari brand-brand yang masih support Israel? Bahkan barang-barang yang sering banget kita pakai seperti handphone, sabun, pakaian, dan sosmed yang kalian sering gunakan setiap hari itu sebenarnya support pihak mana? Jadi jangan nanggung kalau mau support Palestina. Sekalian aja tuh ganti semua brand yang biasa kalian pakai. Jadi pakai produk lokal semua gimana? Buat perubahan lewat jalur ekonomi, bukan sekedar komentar penuh emosi. Ngeboikot satu brand karena ikut-ikutan gak bikin kalian semua jadi paling keren. Coba dong terapin juga ke kehidupan kalian sehari-hari. Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan punya reaksi sendiri soal unggahan anaknya yang bikin heboh itu. Tanya sana, masa tanya saya? Elak Zulkifli Hasan saat ditanya wartawan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.